Widianto absen 29 dan teman saya Muhammad Nurway dari absen 21. Nadia Fatimah Syara absen 23. Linda Kasiman Putri absen 18. Dan ada dua teman kami yang tidak dapat mengikuti presentasi ini, yaitu namanya Anissa Ika Mahendra absen 3 dan Amanda Putri absen 4. Baik materi yang pertama kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah Jepang membuat kebijakan Indonesia. Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia mulai tahun 1942 sampai 1945. Ketika masa pendudukan tersebut, Jepang menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatur kebijakan di Indonesia. Lantas seperti apa sejarah penguasaan Jepang dan kebijakan yang telah dibuatnya kala itu? Setelah resmi diperoleh kekuasaan di Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain dalam bidang bahasa, ada juga beberapa kebijakan di bidang lain yang diterapkan Jepang selama menjajah Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar rakyat Indonesia mendukung Jepang dalam perang Asia Pasifik. Baik, yang kedua di bidang politik, pertama melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Jepang. Kedua, struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Yang ketiga, setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dan membungkuk badan 90 derajat yang ditujukan kepada Kaisar Jepang. Yang keempat, bendera itu boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Yang kelima, semua organisasi politik yang ada dibubarkan dan Jepang pun membentuk organisasi baru untuk kepentingannya sendiri. Berikut dampak di bidang politik. Dampak positifnya yaitu adalah melarang penggunaan bahasa Belanda dan diperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini muncullah ide Pancasila, mendukung semangat anti Belanda sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indo. Dampak negatifnya adalah dilarangnya kegiatan politik dan organisasi politik yang ada dibubarkan. Dilarangnya segala jenis rapat yang menyangkut politik. Selanjutnya di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih, rakyat dijadikan pekerja ramusa atau kerja paksa zaman Jepang, sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Beberapa akibat pendudukan Jepang di bidang sosial budaya antara lain: 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenwald menjadi Bogor. Yang ketiga, kebijakan Kinrohoshi yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Yang keempat, mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Di bidang pendidikan, kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan yaitu 1. Mendirikan sekolah-sekolah. 2. Memperkenalkan kegiatan upacara di sekolah-sekolah. 3. Memperkenalkan sistem olahraga di sekolah-sekolah. 4. Menghilangkan perbedaan lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal. 5. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. 6. Para pelajar harus mempelajari dan istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang, imigayo dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Yang ketujuh, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib.
Ya kan, mewajibkan siswa hormat kepada guru. Yang kesembilan, setiap guru wajib menggunakan bahasa Jepang. Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia ditunjukkan dengan membentuk organisasi semi-militer dan organisasi militer. NIHO atau pasukan pembantu prajurit terdiri dari angkatan darat dan laut dan ditugaskan membantu Jepang dalam perang. Orang-orang yang masuk organisasi militer ini diajarkan tentang cara menggunakan senjata, tank, mengemudi, dan artileri. Kedua, pembelaan tanah air. Organisasi militer ini sebenarnya tidak dibentuk oleh pihak Jepang, melainkan dalam enam proyek nasionalis yang memiliki ketertarikan untuk membantu Jepang. Organisasi ini terdiri dari 5 tingkatan, yakni Dirgento atau Komandan Batalion, Sudanko atau Komandan Komplit, Sudanko atau Komandan Terbang, Budanko atau Komandan Gunung, dan Yuhei atau Komandan Sudarata. Selain dua organisasi militer di atas, ada juga organisasi semi-militer yang terdiri dari tingkatan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau POSRA, dan Jawa Lokal Kai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Selanjutnya terdampak positif kebijakan Jepang. Yang pertama, diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Yang kedua, propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menambahkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. Yang ketiga, guna mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang mendekati para tokoh nasional dan menjadikan mereka sebagai penggerak globalisasi massa. Berikutnya, dampak negatif kebijakan Jepang. Yang pertama, kebijakan Romusa menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Jepang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Yang terakhir, kehidupan yang menderita dan secara karena kemiskinan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi pertanyaannya kita buka di kolom komentar ya. Untuk sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.